Ya, gimana? Kopi apa ini? Gimana kisah ente minggu ini? Kapan saya kaya, Pan? Saya juga bertanya, sekapan saya kaya enggak? Gini ya, kemarin sempat saya renungkan deh, itu hidup saya kan balik lagi. Bukan sih kita nggak bersyukur ya, tapi ngerasa kayak ya seharusnya bisa lebih gitu. Kalau boleh dibilang kita kelirunya itu, kalau boleh dibilang keliru ini ya, enggak sih keliru-keliru amat. Dalam memilih jenjang karir, Hmm. kita kan sudah memutuskan nih enggak untuk menjadi orang yang berkarir di dunia pendidikan, Hmm. di mana dunia pendidikan itu ya apa namanya, secara ekonomi bukan dunia yang menjanjikan apa namanya, eh, menjanjikan kita untuk mudah menjadi apa ya kita bahasakan, mudah menjadi orang yang berduit gitu. Memang pendidikan ini tempatnya orang yang mau mengabdi sudah yuk sama pendidikan gitu. Betul. Ya, Kalau mau cari uang jangan jadi guru. iya. Nah, Kalau mau orientasinya uang jangan di sekolah. betul. Sekolah adalah orientasi untuk pendidikan. Nah, itu benar sekali. Nah, kita sekarang kalau ente pertanyaannya tadi kapan kita kaya, kita ada beberapa nasib yang arah kehidupan kita yang membuat kita menjadi seperti ini. Contoh, kita memilih untuk ngambil jurusan pendidikan itu aja sudah menunjukkan bahwa kita harus merelakan gitu kemungkinan untuk menjadi orang yang berduit lah gitu. Bukan berarti kita nggak akan punya duit ya, punya. Bisa aja kita kaya kalau Allah menghendaki. Tapi secara jalur karir yang kita pilih ini bukanlah karir yang memiliki prospek untuk mendapatkan Cuan. cuan yang seperti yang kita inginkan lah gitu. Ya, yang kita butuhkan. Taruh dulu. Kalau kita butuhkan mungkin terpenuhi dia, tapi yang kita inginkan lah ya, yang kita harapkan gitu. Ya, dia segini sudah anupnya enggak apa namanya dia segini sudah eh, jumlah yang mampu kita hasilkan dalam jalur karir yang kita pilih ini. Ya, namanya juga ini ya, apa namanya, sarjana pendidikan gitu. Ya, fokus kita itu adalah mendidik gitu, mendidik masa depan bangsa itu supaya mereka lebih ini gitu. Ini tapi kalau bicara dari jurusan ya, enggak apa gimana. Kita kan, ayo kita lihat aja, misal dosen gitu. Dosen aja mana dia anu itu sebenarnya, ya kan? Dia bahkan pas-pasan lah gitu. Itu pun kelasannya dosen gitu kan? Ya enggak? Apalagi yang kita yang bukan apa di sektor pegawai negeri yang secara anu bulanannya dapat 8 juta, 7 juta gitu. Kita kan kadang di atas UMR, kita dapat sebulan kadang di bawah, kadang juga sangat jauh di bawah gitu. Kadang kalau lagi ada rezeki ya bisa bisa melewati gitu. Tapi secara umumnya beginilah keadaan kita kan. Kalau mau kaya jangan jadi guru kayak kata itu tadi. Iya. Nah, mungkin sekarang yang bisa kita lakukan adalah lalu apa yang bisa kita perbuat untuk membelokkan anu ini. Kan ini jalan udah kita pilih nih, jalurnya gini, gini. Nah, sekarang kalau ente berkeinginan untuk mendapatkan yang berbeda, ya apa kira-kira? Mungkin ente ada ide gitu. Saya sendiri kan sudah mencoba, bahkan ente tahu lihat saya ngajar. Saya baru pulang jam 9 itu ngajar dari pagi saya berangkat, ya. Dari kadang tadi misal mau senam dulu, berangkat jam 6 gitu. Setengah 6 udah jalan. Habis itu ngajar, habis ngajar nih nunggu jam lagi, nunggu sampai malam. Ya, alhamdulillah dapatnya ya UMR gitu.
enggak sih, kita enggak bersyukur kan, cukup tapi enggak kaya gitu. Cukup untuk bayar listrik, beli makan, bayar kuota, bayar apa gitu. Tapi tiba-tiba misalnya HP rusak mau ganti, aduh perlu mikir lama dulu, ganti ndak, tabungan akhirnya kepake gitu. Ya saya rasa ente juga kurang lebih sama lah ya. Saya saat ini sedang Hmm? dilema mungkin namanya ya. Apa sih bedanya dilema dengan bingung itu, Pan? Dilema itu kan buah itu kan, buah dilema. Dilema. Kalau setahu saya, kalau bingung itu nggak tahu mau ngapain. Kalau dilema itu tahu mau ngapain, tapi dua-duanya pilihannya nggak enak. Nggak enak. Kalau bingung itu kan nggak tahu, ini nggak ada jalan, nggak kelihatan di depan. Nah, kalau dilema itu antara ke kiri apa ke kanan. Mau ke kiri resikonya ABCD, mau ke kanan juga ada ABCD gitu. Jadi dua-duanya itu sama-sama nggak enak untuk di apa namanya, nggak enak untuk dipilih ya. Jadi dilema kita gitu, nggak ada yang enak. Dilema dalam konteks antara kebutuhan atau fungsionalitas dan keinginan. Ntar dulu, kebutuhan apa tadi, fungsionalitas dan keinginan. Apa bedanya fungsionalitas sama kebutuhan, itu bukannya sama? Sama ya? Bisa nanya Ya, makanya. tetap sama lah. Biasanya orang kan antara kebutuhan sama keinginan gitu. Ya. Kayak saya kemarin pengen ganti motor, itu keinginan. Tapi monitor rusak, akhirnya itu jadi ya butuh gitu, mau nggak mau. Jadi waktu mau DP motor sempat mobil motor kan, DP motor berat, lama mikir, monitor rusak. Nah kalau itu nggak mikir, karena memang gimana lagi kan, nggak bisa ditawar gitu ya, terpaksa saya ini dalam tanda kutip lah ya, terpaksa gitu. Ya, saya ini konteksnya motor sih. Motor juga, kenapa bisa nanti? Masa mau disembelih itu? Dia kenapa motor ente? Jadi kan gini, saya belakangan ini sedang ingin ternyata saya menganggap gini, Pan. Saya kan dalam hal motor ya. Mungkin dia tahu lah. Dia tahu lah apa namanya, runutan aktivitas kepemilikan saya di sepeda motor khususnya. Dari ini ke sini. Ayo. Ya. Berapa ya? 700 sudah. Kemudian Legenda, Vario, Thunder, Kimco. kemudian Vario lagi. Oh iya, 2 kali ya Vario ya? Iya, Oke. Thunder lagi. Ya itu kan. Dulu waktu masih kuliah 700 nih yang merah. Ya. Legenda 2. Kemudian Vario 2012. Kemudian Thunder 2007. Vario lagi 2010. Udah 5. Kemudian Thunder lagi yang 2006. Sekarang Bison. Kimco dulu. Kimco dulu. Kimco Oren. Ya. Kimco Easy. Shopee Put itu. Kimco Easy, kemudian Kimco GLX yang belian lagi. Yo, yang warna apa waktu itu? Yang silver. Iya, yang silver yang sebentar tuh. Iya, sebentar. Kemudian Spin. Oke. Betul kan? Spin. Sekarang Bison.
Miosol. Ah, itu sebentar sekali. Miosol Saking nggak inget saya. Miosol tuh 2 kali itu. 2 kali. Iya, Miosol 2008 sekali satu, dan Miosol 2011 satu. Udah dia 11. Baru Bison. Ini motor ke 12. Lucin. Ya, oke. Smash dihitung enggak? Smash yang dulu. Smash nyewa lah, itu anggap nyewa lah ya, nggak usah dihitung. Yang penting mau ngerasa. Iya. Oh, terhitung masih. Terhitung masih. Di nyamuk nyoba wah menong Smash. Udah 13 motor. Nah, dari situ saya pribadi sih ya, saya pas setiap lihat motor, Pan, jadi hati saya berkata, wih, inilah pilihan terakhir saya gitu. Iya. Inilah yang bakal saya pakai seumur hidup. Itulah namanya hati. Iya, Sah-sah saja gitu, Pak. Iya. Sah-sah saja hati berkata begitu. Oh, ini. Karena saya enggak begitu sih, nyadar juga kan dengan kemampuan kan. Dan juga dengan kemampuan dan juga dengan pengetahuan tentang mesin motor gitu kan. Jadi pas setiap ketemu motor, wah ini nih, ini dia nih, selalu begitu. Nggak pernah ada niat saya yang alah sebentar aja gitu. Tapi memang di beberapa motor niat saya itu pengen nyoba gitu. Contoh di Kimco. Nah itu memang dasarnya itu pengen nyoba. Ya. Oh, pengen nyoba. Bukan untuk motor ini ya yang kayak permanen gitu. Bukan, pengen nyoba gitu. Ngobatin penasaran doang. Kemudian di spin begitu. Oh, pengen nyoba. Saya tidak pernah punya spin gitu kan. Gimana sih rasanya spin gitu. Setelah itu Miosol. Banyak Mio kan. Tapi saya pilih Miosol gitu. Karena ya saat itu yang terjangkau lah. Pengen nyoba gitu. Oh, ternyata sudah tahu rasanya. Udah. Nah, kalau Bison ini memang 2 tahun sebelum saya punya, saya sudah kepengen gitu. Kepengen punya gitu. Motor ini lagi gitu kan. Bukan Bison yang lain, tetapi motor ini. Memang Bison yang ini. Ya, gitu. Bison yang ini gitu. Yang 2 tahun yang pernah saya lihat. Nyampe lah hidupan kan. Iya. Nyampe lah dia. Sampai saya rawat sedemikian rupa biar enak, nyaman dipakai. Tiba-tiba saya ketemu teman. Di Narmada. Dia punya motor. Ini. Motor lama memang, Pan, tahun 2004. Tergoda ente jadinya ini. Tergoda ini, Pan. Tergoda saya. Saking tergodanya, saya sampai rela mau barter ini motor. Tetapi dia menghantam ke kemeletan saya itu. Maksudnya menghantam gimana nih? Jadi dikabelin saya, wah tambah lagi lu gitu loh. Padahal secara fisik unit, kemudian kesehatan unit, sebenarnya untung dia. Nah, untung dia, hanya saja saat ini Bison ini kan pasarannya rendah. Kurang banyak peminat gitu. Ya, dia rendah lah, garis besarnya pasarannya masih rendah. Nah, itu yang dia patok juga, yang dijadikan sama dia, bahwa saya harus nambah. Motornya merek apa? Nggak usah lah itu ya. Oh gitu. Ya, baik. Intinya saya tergoda lah gitu ya. Kan
kan saya penuh kejutan kan. Oh iya. Kalau saya kasih tahu kan enggak kejutan namanya. Iya, benar. Iya, mana aja sudah. Jadi gitu, Pan. Ah. Kita bahas masalah harga aja sudah. Harga motor itu yang awalnya 7,5, Pan. Oke. Nah, saya sudah 3 kali, Pan, ke Narmada ini. Saya ngobrol, saya nego. Nah, dia bilang, kalau sama motor Side ini, awalnya dia bilang nambah 3 juta. Sampai ke 3 kali saya ke sana itu, hanya kekeh di angka 2.500.000 Oke. nambahnya. Tetapi kalau dengan uang yang tadi nominal 7,5 itu turun menjadi 6 juta. Oh. Kalau dengan uang ini Dari 7,5 jadi 6 juta. Tapi kalau tukar motor ente nambah 2,5. ya. Oke. Sebenarnya obrolan ini sih konteks lebih sekali ya konteks kebingungan saya aja sih gitu. Di dalam keterbatasan kemampuan. Iya, betul. Itu lagi harus kita ingat. Ya, saya sebenarnya yang saya nggak habis pikir itu gini, Pan. Memang sih apa namanya, kembali ke satu orang dan orang lain beda-beda ya. Iya. Mungkin dia di posisi penjual sah-sah saja nih. Iya sih. Apalagi Ya, dia kan bukan mau niat ngejual, tapi ente yang rega. memang dia ngejual. Oh gitu. Baik. Ini kan apa namanya, sah-sah saja dia di posisi penjual nih. Kemudian saya pengen gitu kan. Nah, akhirnya sedangkan nah, kalau diluasin dikit, ini berhubungan dengan hubungan saya dengan Harim itu. Ternyata dia tidak suka sama motor itu, Pan. Oh gitu. Dia tidak suka sama motor itu. Pokoknya seawalnya tuh dari awal dia ngelihat dia sudah bilang tidak suka. Kalau dari sebelumnya saya tunjukin FU tidak suka, Kirana tidak suka, bahkan Vino yang saya sukai dia tidak suka. Motor laki ini gimana? Tidak suka. Dia sukanya sama Bison ini, Pan. Dia sukanya sama Bison ini doang. Jadi saya tanya lagi, kenapa enggak suka sama motor yang di Narmada? Motor itu klasik, Pan. Nah, kategorinya klasik. Iya. Dan saya suka juga senang klasik ini. Nah, sejak kapan? Yo, coba indeng-indeng dari Kimco itu klasik. Kimco itu bukan klasik, itu mah jadul ya, beda klasik sama jadul. Ya pokoknya klasik lah. Iyalah, klasik ya. Nuansanya Oke, klasik. Klasik. Dulu 700 klasik. Klasik, iya. Pernah juga saya punya 70, Pan, modif. Klasik. Oke. 14 motor jadinya, tambah 70. Jadi intinya suka motor klasik lah gitu ya. Ya, saya kan juga punya sisi jiwa klasik gitu. Oke. Nah, jadi tambah 70 jadinya 14 motor sudah saya cobain, Pan. Sudah pernah saya miliki, pernah saya cobain, rasain. Ini udah kayak ngomongin mantan ente. Nah, motor yang di Narmada itu kan saya sudah minta dong sedikit. Oh, ente sudah. Ente enggak bagi dong caranya. Saya cuma mau minum karena takut dia dingin, saya enggak pengen ngopi lagi gitu. Penting ente aja yang habisin. Jadi yang saya bingung Pak sama orang ini, saya sudah deskripsikan motor ini sehat walafiat.
tinggal pakai, tinggal dia jual lagi. Kalau dia mau Karena ya. dia kan juga Jual beli juga. Baik, Jual beli segalanya kalau dia itu. Maklar dia itu. sak segalanya. Terus Jadi ayolah saya bilang gitu kan. Ini Side bisa jual motor ini dengan harga yang bisa tinggi lah bagi Side gitu. Dia tetap nggak mau ban. Padahal motornya itu ada beberapa minus pan. Intinya saya ngelepas barang sehat untuk beli barang yang minus. kenapa ente mau sekali tapi? Oli merembes. Oke. Kemudian masalah kampas rem. Intinya dia punya minus, tetapi saya bisa memperbaikinya gitu. Oke. Nah sehingga hari ini tetap tidak suka pan. Saya bingung, kenapa tidak suka? Pokoknya tidak suka. Sampai saya korek terus, kenapa tidak suka? Ternyata ada sebabnya gitu kan. Ada sebabnya. Dulu dia pernah naik motor seperti itu. Dan dia tidak suka gitu. Baik. Dia tidak suka itu. Nah ini berhubungan dengan masa lalu ternyata. Masa lalunya dia. Ada traumatis. Ketidaksukaan sebenarnya. Karena tidak nyaman ya. Iyalah. Iya. Oke, terus dah. Nah itu. Nah sedangkan motor itu kan merupakan masa depan saya gitu. Dia kan berada di masa depan saya nih. Nah sedangkan motor itu ada di masa lalunya dia gitu. Iya. Nah sehingga ternyata barang yang saya sukai adalah barang yang tidak dia sukai gitu. Iya. Nah sehingga dia membuat saya bingung jadinya. Kalau saya sih gampang itu. Jangan kemana-manain Bison ini. Silahkan Side peroleh barang itu, motor itu, dengan syarat jangan dikemana-manain Bison ini. Ya, terus ente maunya gimana ini? Padahal kan dari segi mau naik motor misalnya, Bison ini tinggi pan. Oke. Jadi saya harus nyari yang ada anak-anak DJ. Iyalah. Jadi saya harus mengambil posisi gimana dia mudah naik di belakang. Oke. Nah sedangkan kalau motor yang di Narmada tinggal dia naik aja. Oke. Gitu. Standar lah untuk orang pendek, tinggi, tetap nyaman naiknya gitu. Iya. Sebenarnya itu maksud saya pan. Sedangkan di motor ini, dan saya bahas masalah itu, dia bilang nggak masalah itu, dia bilang. Tak penting lah gitu karena nggak penting kalau masalah naik pertama itu ya. Oke. Oh berarti ternyata dia senang lihat saya pakai Bison ini pan. Ente kayak kata saya sama ente cocok sama motor yang begini. Ente-nya itu. Ente pakai Nah itu. Saya ingat lagi sama-sama kata ente itu. Ingat sama kata jawaban itu kan. Saya kayaknya cocok lebih. Yang begini sudah ente motornya enggak, kalau ente bawa bebek misalnya. Gini, saya bayangin ente pakai motor saya aja ya, Beat Street itu. Oke. Dia cocok apa ente? Tidak cocok. Serius? Nggak kebayang di kepala saya. Yang begini aja ente cocoknya. Gitu ya? Iya. Nggak dia di kepala saya, nggak dia. Bayangin saya naik gitu mana saya cocok? Berarti pan secara kecocokan seseorang dari segi orangnya, Iya. ternyata ada cocok-cocoknya gitu ya? Iya, menurut saya segitu. Saya pernah coba naik motornya yang kayak Scoopy gitu, yang kayak ini. Saya kurang dah rupanya, kurang. Padahal pernah punya Scoopy kan? Ya, Scoopy misalnya. Nggak cocok-cocok rupanya Scoopy yang merah, yang pink itu. Nggak Entah cocok itu rupanya. mungkin pan ada teman yang komentar gitu ya. Iya. Kan teman atau orang ada cermin gitu Iya. kan.
Jadi pas saya naik Beat Street saya itu kan agak tinggi gitu ya. Dia agak lumayan di ukuran motor Beat Street, motor saya itu keluarannya kebetulan agak tinggi. Yang keluaran berikutnya agak rendah dia. Dikit tapi beberapa lah senti lah. Enggak terlihat tapi kerasa. Itu udah begitu saya naik yang lain malah terlihat gitu. Saya juga ngerasa kayak kok kayak bukan saya gitu. Kalau naik Scoopy. Kayak Scoopy saya coba di motornya ini sih, motornya member-member itu kan Vino, Revo pernah saya coba. Saya ini dah, coba pinjam motornya sekali, beli ini saya bilang. Saya coba, sekali rasanya saya bilang. Paling Beat aja enggak suka saya. Beat Street baru. Oh. Aero kemarin saya coba. Kalau Beat Street komen teman-teman pas gitu ya. Ya, kalau Beat Street itu kayak cocok dari perawakan. Nah itu perawakan. Iya, perawakan gitu. Ente kalau naik ini cocok rupanya kan berapa kali ente ganti motor? Paling jelek rupanya ente pakai Kimco itu apa? dia nyuntluk rupanya klub gitu. Enggak ada ininya, enggak ada kayak enggak naik motor rupanya gitu. Nah, kalau Beat Street ini cocok rupa saya katanya anak-anak itu. Dari pembawaan juga atau mungkin juga karena dia terbiasa lihat kita pakai itu jadi aneh. Cuma gini, kalau yang tadi masalah ente itu sebenarnya gampang nggak kalau masalah motor tuh. Pertama, kan ente udah dikasih, nggak usah jual ini kalau ambil itu. Ada nggak uang buat beli itu? Kan nggak ada. Iya. Ya udah nggak usah gitu. Iya. Ya kan selesai deh. Selesai masalah. Iya. Kemarin saya tinggal ini aja meredakan keinginan. Nah itu, itu dia Pan. Kemarin kayak misal saya. Kita bagi cowok itu susah Pan. Ya. Kemarin misal saya nih yang hobinya saya kan, saya itu kepingin beli proyektor, nggak butuh cuma kepengen Ya, karena kayak cerita kan. iya nonton bola gitu atau beli tab itu buat ngajar tapi kan nggak saya beli sampai sekarang karena Kami kan yang menyimpulkan di Santika waktu itu. setelah berlalu ya ternyata saya nggak sebutuh itu gitu loh. Setelah berlalu ya? Iya, spidol saya harganya 12.000 kan. Saya maunya pakai tab itu biar ngajar nggak usah pakai spidol. Jadi tinggal gini-gini aja gitu. Nggak mau pakai laptop karena ribet juga. Tab lebih ringan. 12.000, 3,5 juta. Terlaluan loh, apa namanya? Ini spidol ini mencapai fungsi yang sama dari yang ini gitu. Ada uang tapi akhirnya ya udah saya. Ya akhirnya kebetulan monitor rusak, ada kebutuhan gitu. Kan masalahnya yang kita omongin ini uangnya ada enggak gitu. Kalau ente lagi punya di ATM ente 15 juta misalnya. Sah-sah saja ya. Ya sah-sah aja. Mau bilang ini 6 juta buat beli motor gitu. Nah itu baru beli enggak ya beli. Nah itu baru dilema. Nah ini ya bukan dilema ini. Jalan buntu ini. Jalan buntu. Iya kan. Dilema itu ada uang 10 juta. Ini saya pakai beli motor atau perbaiki rumah gitu, baru dilema. Ini uangnya nggak ada. Walaupun hari mente bilang, iya ambil dah motor itu. Kan tetap aja ente harus nyari 3 juta lagi nggak? Terus 3 juta kalaupun ente ada uang. Kayak Makanya saking cerdasnya kan, ini Iya. dah. Silakan sudah beli dah motor itu. Jual apa yang sudah punya, asal Bison tetap di situ. Bingung Iya. sendiri kan? Dia bilang gitu saya terus. Pilihan yang berat kan dia bilang. Iya. Buntu. ya bukan dilema ini jalan buntu namanya kampret. Jalan buntu ya. Iya. Ya, yang penting kan sesudah ini, Pan. Iya. Sudah berdiskusi kan. Iya kalau Masalahnya berdiskusi sama dia nggak bisa. ini urusan Karena dia nggak suka gitu. iya, itu dia dari awal udah nggak mau duluan. Oh, kalau beda kalau masakan. Hmm. Yang pilih yang mana? Lah, enak sekali dia ngomong. Karena uangnya ada. Awalnya ada. Tinggal milih mau dihabiskan buat ini juga walaupun dia bilang iya. Mana uangnya? Enggak, masakan kamu beli 2 motor soalnya. Oh. Ya, bingung nih. Memilih yang mana? Iya, uangnya ada. Uangnya ada. Ini kita uangnya nggak ada. Gitu. Enak dia. Iya. Tanya istrinya. Kira-kira yang mana ya? Supret. Kan uangnya nggak ada. Apa dia bingung kampret ini.